Oke, oke. Kampus Coba mananya? saya share screen kalau gitu. Ya, muncul ya Kak ya? Ya, udah muncul. Oke. Ya, ini kan di record ya dari situ ya. Nanti Iya, boleh di-share juga nanti ya. biar dikasih recordingnya. Sebetulnya Iya. kalau misalnya ini kita pakai apa namanya ya, dua tab ya Kak. Kalau di Fuzzy Mm-mm. ini memang dia kompleks. Kalau misalnya kita ingin main di Fuzzy-nya, kita tinggal pakai Fuzzy. Kalau misalnya ingin main di GUI, kita tinggal tap Oh iya, oke. guidance-nya. Nah, di sini kan ini masih tampilan utama ya Kak ya. Kalau Mm-mm. misalnya kita pengen buka yang lalu, kita tinggal import aja from file. Mm. Folder kakaknya tuh ada di ini. Ya, itu kan NetWeb ada tiga. level depresi harusnya. Nah, kalau mau buat kayak gini sebetulnya nggak begitu rumit Kak. Cuman harus tekun dan sabar. Itu doang. Sebenarnya bisa, aku juga bisa sih. Cuma, aduh, ini too much. Yang Ah, harus maksudnya harus fokus banget. Karena sambil kerja kan ya oh sekarang tuh. iya, Jadi, iya. Kayak proses ininya udah tahu Kakak ya. gimana? Kalau buat dari sini kursornya kelihatan nggak? Iya kelihatan. Gak apa-apa sih Ya. dijelasin ulang aja nggak apa-apa. Barangkali step aku juga salah soalnya kan emang juga otodidak juga aku belajar ini gitu. Udah ada basic kalau gitu. Iya Ya, makanya. inti di Fazi Heeh. kita list dulu kan kemarin dikasih Iya yang ada guide-nya PDF di ya. Saya buka juga deh. itu kan tapi juga sebenarnya masih sampel. Maksudnya itu kan yaudah yang penting ada dulu. Nah itu kan aku Hmm. juga ada nanya. Misalkan nanti nilai-nilainya aku ganti itu masih Ya, bisa kan gitu. bisa lah. Itu pasti bisa. Nanti kakak bisa ganti sendiri juga saya kasih tahu Mm-mm. nanti. Nah, acuannya Mm-mm. ada di sini Kak. Memang betul-betul saya nggak bikin logika sendiri. Ini betul-betul ikut dari Mm-mm. apa yang udah kakak susun. Ya udah kita buat dari Yap. tingkat stresnya. Di sini kan ada tiga, Mm-mm. ringan, sedang, sama Yap. tinggi. Dia mulai dari titik 0, titik 8, sama titik 10. Berarti kita harus buat ini, Mm-mm. kita buat, oops, sorry. Agak berat memang MATLAB itu. Balik lagi. Nah, di sini kan ada variabelnya ada tiga ya kayak stres, Mm-mm. terus kecemasan, kelelahan sama kecemasan. Ya udah kita edit Ya. dulu di sini kita tambah add variabel input kita tambah jadi tiga, Mm-mm. satu dua add variabel tiga. Nah kita tinggal mainin di bagian dalamnya aja. Misal satu di sini, ini Ah. bagian tingkat stres, Mm. tingkat stres. Nah kita masuk ke dalamnya kita bongkar. Nah, di sini range-nya mau sampai mana? Kalau misalnya saya lihat dia range-nya itu di atas dari di atas dari 25. Jadi saya ambil bulat di 30 aja di sini. Ini kan dari 0 sampai 19 di sananya kan belum tahu ya kayak masih perkiraan. Karena di Iya. bagian MIU-nya ini dia lebih dari 9. Sorry. Bagian kelelahan bugar itu di atas 19, jadi bisa dia ada di 30, bisa ada di 35 gitu kan. Mm. Nah, jadi saya ambil aja di 30, enter, dia nilainya berubah. Nah, di sini dia fungsi keanggotaannya atau ininya bukan di apa namanya? Bukan di segitiga, dia main di trapesium. Iya. Ya, kita ganti di sini Iya. trapesium. Di sini kan 0 dia. Ya udah kita klik dua kali 0, 0, di sini 0. Terus setelah 0 dia di titik 4 kondisi.
sorry kok sangat lelah ya. Harusnya yang stres. Nah yang ini. Yap. Titik keduanya 8. Dengan 12. Ya, ini kita udah ubah satu. Di sini tingkat stresnya tadi adalah yang ringan. Nah, kita sudah buat satu. Ya, tinggal begitu seterusnya, Kak. Kita ubah mu kedua sedang, kita ganti ininya berapa sesuai dengan tabel yang ada, sesuai dengan panduan yang Kakak buat. Nah, intinya di situ. Ini mau kita buat dari awal banget, Kak. Nggak usah sih. Nggak perlu kan? Iya, Nah, nggak perlu. intinya biar gimana cara mau ubah-ubahnya ada di sini. Di paramsnya ini ya. Iya, di bagian parameternya kita ubah sesuai dengan nilai. Misal Kakak pengen ubah tingkat ringan itu tuh nggak di jarak 8 sampai 10. Ya udah kita kasih kecil. Pokoknya intinya tinggal mainin di sini. Sama kalau misalnya Kakak ganti nggak trapesium atau misalnya segitiga di sini. Nah, terus rule yang paling penting rule-nya. Kalau misalnya Kakak pengen ganti rule, tinggal ke bagian. Nah, ini kalau misalnya saya lihat rule-nya kan banyak banget, ada 27 ya. 27. Ya udah tinggal sesuaikan aja di sini. Ringan pasangannya dengan sangat lelah, mu kedua sangat lelah misal di sini. Terus ketiga ringan lagi. Terus outputnya berapa tinggal di add. Satu-satu gitu ya? Iya. Tapi bisa sebenarnya bisa import sampai gitu sebanyak yang kita inginkan. Nah, nanti dia tampil. Ini codingan ini tuh bakal dipakai di microcontroller atau cuma sebatas simulasi, Kak? Cuma simulasi aja sih. Oh. Nah, secara otomatis Fajri bakal ngitung. Inputnya kan tadi ada 3, tingkat stres, kelelahan, sama kecemasan. Itu diwakili sama apa yang ada di dalam kurung ini, Kak. Ini yang bagian sini tingkat stres, bagian sini kelelahan, bagian sini kecemasan. Nah, kalau misalnya kita ganti, misal tingkat stresnya 15, terus kelelahannya 8, kecemasannya misalnya 5, berapa level stresnya? Level stresnya 12,4. Nah, 12,4 ini masuk ke kategori mana? Kita bisa lihat di tabel lagi. 12,4. Level depresi. Level stres, sorry. Di sini mungkin level depresi kali ya. 12,4 berarti dia ada di kategori sedang depresinya. Nah, kemarin di GUI asalnya mau dikasih warna. Jadi ketika sedang dia warna kuning. Asalnya kayak gitu, cuman nanti baiknya nggak usah pakai warna, langsung kasih note aja, bukan merah, kuning, sama hijau, tapi diganti dengan ringan, sedang, sama depresi. Nanti bisa diganti itu di GUI. Nah, kalau misalnya itu bagian fuzzy udah clear, gitu toh bagian fuzzy. Sekarang kita tinggal integrasi ke GUI-nya. Kalau di MATLAB atau dari fuzzy-nya ada yang mau ditanyain dulu nggak, Kak? Paling kalau fuzzy-nya itu ya yang tadi ya ngubah. Kalau misalkan kalau yang dari hitungan itu kan aku angkanya masih yang kecil-kecil gitu ya. Karena kan nanti kalau nanti kan aku ambil dari kuesioner nih. Belum aku olah sih, udah ada gitu. Cuma udah ada kuesionernya.
Kenapa Ya nggak jadi dimasukkan dikasihkan datanya ke saya aja Kak kuesionernya? kemarin belum belum sempat gitu. Oh, Jadi ya mm-mm. udah deh yang ada dulu aja nggak apa-apa. Nanti bisa aku ubah gitu nggak gitu. Iya, ini Jadi soalnya misalkan langsung lagi aja range-nya tuh dari 0 sampai 100 gitu. Sebenarnya dari tagi enggak sih, cuma ya dibikin sampai 100 aja gitu. oke, oke. Ya nanti kalau misalnya udah ada update-nya kabarin aja Kak. Tapi intinya dasarnya Oh, seperti yang tadi saya kasih tahu, mainin di sini sama di bagian range-nya aja. oke. Tapi kalau misalkan aku banyak, itu kan range-nya 0 sampai 30. Mm-mm. Kalau misalkan langsung diganti cuma range-nya doang 100 gitu, terus Boleh sih Kak. parameternya gimana? Kalau misalnya si Mau cobain. range-nya diganti 100, parameternya nggak diubah, dia menyusut Kak jadinya. Kurang bagus mungkin. Coba saya cek ya. Heeh. Nah, si parameternya dia bakal berubah juga, harus kakak sesuaikan. Tuh, kalau Mm. misalnya si range-nya dirubah, parameternya nggak diubah, dia akan berubah sendiri. Kita sesuaikan ulang. Kalau Hmm, tadi ini adalah 8, ini adalah 12. Nah, dia akan menyusut kecil sekali. nah iya. Jadi si range sama si parameter itu Ya harus sama juga ya gitu sampai ya, 100 juga gitu kan. kalau misalnya Di antara angkanya angka kecil yang dipakai, si range-nya juga kecilin aja. Cuman kalau range-nya besar, parameternya pasti bakal besar juga dia. Nah, sebenarnya nentuin parameternya itu tuh by apa ya? Gitu. Hmm? eh Gimana ya? Aku bingung. Kalau parameter itu kan Ya, nentuin nilai parameternya itu loh. Sebenarnya kalau di real pastinya gitu loh. gimana Kak? Kurang jelas suaranya. Angka yang dimasukin ke parameter Hmm? itu kan harus sama kayak di range gitu. Nah, tapi cara kita nemuin si nilai parameternya itu tuh dari mana? Tuh, bisa nggak kalau misalkan langsung dari si pasti MATLAB-nya ini atau emang harus kita hitung juga gitu? Oh enggak, Gitu. otomatis Kak. Oh, otomatis ya. Iya, jadi kita nggak perlu Jadi gimana perhitungan lagi, range-nya gitu kan? nggak perlu perhitungan lagi Kak. Oke, oke. Jadi lebih simpel kalau misalnya kemarin lihat di note kakak memang detail sekali dia hitung manual. Cuman kalau udah di Mm-mm. MATLAB nggak perlu sih Kak, cuman nentuin aja nilainya kalau misalnya sedang dari berapa sampai berapa itu udah cukup kok. Oh ya wis. Oke, oke, oke. Mm-mm. Cuman kalau misalnya nanti kalau Fazi dulu teman-teman saya ini apa namanya ya pasti dikorek kedalamannya. Maksudnya gimana tuh? Ya dosen-dosen suka ngegali kenapa dapat nilai segini. Oh ya, iya, 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 Ya iya. jadi Heeh. kalau misalnya kita udah main instan pakai MATLAB, basicnya juga kita harus pegang. Yang itu manualnya itu juga kan? Iya. Ya aku kebalik, MATLAB-nya belum pernah nyobain. Tapi Mm-mm. kalau ngitung manualnya sih udah Udah, oh gitu. sudah. Kalau gitu udah santai Kak, udah aman. Ya, aku bingung di ini aja gimana MATLAB. Aku soalnya otodidak belajar sendiri gitu si Mm-mm. ini. Jadi bingung bener-bener nggak gitu. Nah terus ini mau coba panggil ke bagian GUI-nya Kak. Ya, gue aja langsung. Oke. Oke. Dia fungsinya namanya Guide. GUID, Hmm. guide. Nah kalau misalnya kakak pengen buat baru di create, create blank GUI. Kalau misalnya mau apa yang sudah pernah buat, tinggal open aja, open existing. Nah, ini cuman sebetulnya apa ya? Kayak kreasi kita sendiri. Ini kan versi simpelnya ya kayak kalau misalnya Iya ada sih. request pengen diubah, ditambahin apa itu bisa. Toolsnya ada di sini. Kalau misalnya mau mainin button, tinggal klik di sini, kita blok dulu. Ya kayak desain-desain dulu kan. Intinya kalau misalnya GUI Hmm. itu terdiri dari dua fungsi ya Kak.
ada bagian interface, front end dan back end, intinya kayak gitu. Kalau back end itu yang ada di bagian dalam dari dari interface yang kita buat. Contoh di sini, bagian input, tingkat stres. Nah, kan ini nanti bakal kita isi sendiri. Kita tinggal callback aja kan? Iya. Nah, Ini aku butuh tahu lagi nih. tinggal callback, jadi kita tinggal edit satu function ini doang. Nah, segini aja. Ini bagian codingan ini itu adalah bagian dari kolom yang ada di sini. Dan isinya pun simple, dia tinggal string, masukin data. Dan kita mau isi abjad atau mau isi angka ada di sini. Nah, nanti ke save di bagian tingkat stres. Dia datanya ke save di sini. Nah, kita isi manual ini sama sebetulnya, ini 3 ini kan sama, jadi kita tinggal kopas aja codingan ini, kita kopas. Nah, di sini penandanya itu ada di bagian edit, bagian sini, bagian tag. Dia edit 2. Kalau yang ini penandanya adalah edit 3. Itu yang paling penting. Ini penandanya edit 4. Dipakainya buat apa? Dipakainya saat nanti kita mau ngerunning. Nah, dia kan nggak semerta-merta cuman klik langsung proses, nggak kayak gitu. Jadi dia bakal nandain bagian mana aja nilai yang mau diolah. Kita coba lihat yang bagian callback di running. Ya, dia push button 1. Nah, tadi data-datanya kan ke save di bagian tingkat stres. Jadi berapa angka yang kita masukkan masuk ke sini, terus di bagian kelelahan masuk ke sini, dan bagian kecemasan masuk ke sini. Dan ini nilainya bisa kita ubah sesuai kita, yang penting konsisten. Misalnya handle 1, kita bisa ubah ini jadi 1. Atau A, boleh. B, boleh. Yang penting dari atas codingannya harus konsisten. Nah, ini adalah satu kolom untuk ngeproses. Nah, tapi di sini dibuat kondisi, Kak. Ketika nilai outnya keluar, misalnya nilai yang dihasilkan tadi yang proses fuzzy yang ada di ini ya. Yang ada di sini. Sorry, agak delay. Belum ada. Nah, kita cek bagian sini. Ketika didapat level stresnya itu adalah 15, misal. Arti dari sini kan ketika outnya kurang dari 10 dan outnya berada di atas lebih dari 0. Jadi range-nya dari 0 sampai 10. Dia bakal ngehasilin kalau tingkat depresinya adalah ringan. Kalau outnya di antara 10 dan 22, yang tadi kan 15 di antara ini, berarti kategorinya tingkat depresinya berarti sedang. Nah, yang terakhir, kalau misalnya selain dari ini semua, berarti kan di atas dari 22, dia bakal tergolong ke dalam depresi. Logiknya di sini paling yang saya ubah bagian ini aja. Bagian ini ubah supaya nanti apa yang tampil di sini ini bukan warna, tapi ini adalah tingkatan dari depresinya. Depresinya itu. Coba kita running dulu, takut ada yang kerubah barusan. Ini ya paling saya Ctrl Z.
Kayaknya iya sih, nanti diganti range-nya. Iya, jadi coba saya balikin dulu aja ya Ya dibalikin dulu aja. buat uji. Nyobain. Paling gini dulu. Eh, kita play aja. 12, 8, 5. Ya, ini kategori depresinya dia sedang. Nah, tadi belum dijelasin ada 2 button lagi. Hmm. Bagian close sama reset. Kita callback. Ya kalau misalnya di bagian close, dia langsung nutup close semua. Kalau reset dia ubah data string dari edit yang tadi saya bilang. Penandanya adalah edit 2, edit 3. Ini diubah jadi 0, kosong. Oh, Udah, habis itu nutup. ya.